dekat, penuh kasih sayang, takkan pernah engkau biarkan. Kita akan berhadapan kepada sebuah pengadilan. Itu salah satu pentingnya kenapa kita gerakan sholat subuh berjemaah ini dilakukan. Saya ingin mengambil dari sekian banyak fadilah sholat subuh berjemaah satu saja, bahwa sholat subuh berjemaah itu disaksikan malaikat. Itu jelas tertuang di dalam surat ke-17 ayat 79. Aqimis sholat tali dulu ki syamsi ila qasakil laili wa qur'anal fajr. Inna qur'anal fajri kana mashhuda. Di sini Allah katakan, dirikanlah sholat sejak tergelincir matahari hingga gelapnya malam. Dirikan pula sholat subuh. Sungguh kata Allah, sholat subuh disaksikan malaikat. Saya ingin mengajak kita semua mencermati ayat ini. Dirikanlah sholat sejak tergelincir matahari hingga gelapnya malam. Kapan tergelincir matahari? Zuhur. Karena zuhur itu akan masuk waktunya ketika matahari tergelincir. Hingga gelapnya malam. Gelapnya malam kapan? Isya. Artinya sejak tergelincir matahari hingga gelapnya malam ada 4 sholat yang dilewati di sana. Zuhur, asar, maghrib, isya. Tetapi Allah sampaikan sekaligus. Kemudian Allah katakan, dirikan juga sholat subuh tersendiri. Sungguh sholat subuh itu diperhatikan malaikat. Saya ingin katakan kepada kita semua, ketika disebutkan secara bersama-sama dengan sendiri itu berbeda. Contoh, saya sampaikan, yang saya hormati dan saya banggakan Profesor Dr. Samrudin Nasution sendiri. Terus saya katakan yang saya hormati Bapak Ibu sekalian. Berarti semua secara bersama-sama. Artinya tingkatnya yang sendiri itu berbeda. Tadi dikatakan dirikan sholat sejak tergelincir matahari hingga gelapnya malam. Ada 4 sholat yang kita lewati di situ, disebut sekaligus. Tetapi ketika giliran sholat subuh, dirikan pula sholat subuh tersendiri. Sungguh sholat subuh itu diperhatikan malaikat. Kenapa ini menjadi penting? Saksi malaikat ini nanti kita butuhkan ketika kita menghadap Allah. Tadi sudah dikatakan waktu saya sampaikan di awal bahwa kiamat itu pasti, kita akan menghadap Allah. Kemudian pengadilan Allah itu pasti. Kenapa kita tidak menyiapkan pengadilan itu dengan baik? Sedangkan di dunia ini saja, ketika kita berhadapan dengan pengadilan, kita pasti mati-matian untuk menyiapkannya. Contoh, katakanlah saya terdakwa di sebuah pengadilan. Semua opini yang terbentuk mengatakan Edi Natar ini orang yang bersalah. Opini sudah terbentuk seperti itu. Padahal kenyataannya saya tidak bersalah. Tetapi opini sudah semua terbentuk seperti itu. Apa yang paling saya butuhkan pada saat itu? Saya membutuhkan adanya saksi yang menyatakan bahwa Edi Natar itu tidak bersalah. Pengadilan dunia saja kita seperti itu mempersiapkan diri. Kalau perlu kita bayar. Kita bayar orang yang mau bersaksi itu karena memang betul-betul dia tahu saya ini tidak bersalah. Berapapun kita bayar. Ini pengadilan dunia. Kenapa pengadilan akhirat yang nanti juga kita membutuhkan saksi, kita tidak mempersiapkan dengan baik? Padahal salah satu untuk mempersiapkan saksi itu, hadirlah sholat subuh berjemaah karena disaksikan malaikat. Saksi ini nanti kita butuhkan. Bahkan sebenarnya ketika kita sama-sama hadir di sholat subuh ini, kita sedang menyiapkan 3 saksi untuk menghadapi pengadilan Allah. Karena Allah jelaskan di dalam surat Yasin 65 dikatakan, al-yauma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari ini kata Allah, kami kunci mulut mereka, maka berkatalah tangan mereka kepada kami, dan menjadi saksilah kaki mereka atas apa yang dia lakukan di masa lalu. Artinya tangan kita ini nanti akan bersaksi di pengadilan Allah karena mulut ini sudah dikunci. Ya Allah, akulah menyaksikan bahwa Edi Natar itu bersama gerakan sholat subuh berjemaahnya sholat bersama-sama di Masjid Nurul Anwar. Akulah bersaksi, kata kaki ini, karena akulah yang melangkahkan kaki mengantarkannya sampai ke masjid. Karena mulut ini tidak lagi bisa berbicara. Artinya ketika kita sedang melaksanakan sholat subuh berjemaah, kita sedang menyiapkan 3 saksi. Malaikat kita siapkan untuk menjadi saksi, tangan kita siapkan untuk menjadi saksi, kaki kita siapkan untuk menjadi saksi. Di saat orang yang tidak peduli sama itu, kita mempersiapkan, padahal nanti kita akan berhadapan dengan pengadilan Allah. Ini bukan persoalan main-main, bukan persoalan main-main, persoalan yang pasti akan kita hadapi. Karena nanti tidak akan lagi dilihat, oh ini PLT gubernur, terus ada sedikit toleransi, tidak ada ceritanya.